Kembali ke segmen BUMN Performance Report 2023 dan kami lanjutkan perbincangan eksklusif bersama Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, Sunarso. Pak Sunarso, bagaimana pandangan Bapak terhadap kunci keberhasilan transformasi di BRI? Ya, transformasi itu di mana-mana itu sesungguhnya sulit gitu. Kalau pengalaman empirisnya menunjukkan 10 perusahaan bertransformasi paling 3 yang sukses. Satu perusahaan 10 kali bertransformasi paling hanya 3 kali sukses gitu. Maka transformasi itu sulit dan beresiko. Maka harus sukses. Nah, transformasi itu akan sukses menurut saya kalau 4 hal harus dipenuhi. Yang pertama itu harus jelas objek yang ditransform. Jangan istilahnya itu gonta-ganti objek yang ditransform gitu. Tapi harus jelas fokus objek yang ditransform. Yang kedua itu adalah ada pemimpin yang harus menggerakkan. Yang kemudian yang ketiga adalah program-program gerakan transformasi itu di-buy-in ya oleh seluruh anggota tim. Dan yang terakhir menurut saya adalah bahwa transformasi itu harus menjadi mekanisme sistem, bukan sinten ya, bukan orang tapi mekanisme sistem. Oleh karena itu transformasi harus dibuat blueprint-nya, blue book-nya supaya menjadi mekanisme sistem. Dan untuk BRI semua 4 itu kita penuhi ya. Misalnya contoh, kejelasan objek transformasi. Kita nggak kemana-mana, yang kita transform hanya 2, digital dan culture. Udah fokus saja kita mentransformasi digital dan culture. Dan kemudian itu kita buat sistem. Digital, kita bisa beli, ada platformnya paling, itu basisnya kan IT gitu. Dan kita bisa invest itu. Tapi culture yang harus kita sadari, nggak ada pabriknya, dan nggak ada vendornya. Culture itu pabriknya ada di hati dan mindset setiap individu yang menyebut dirinya insan brilian itu. Itu culture gitu. Dan kemudian culture-nya harus diarahkan kemana? Ya. Kalau digital mungkin kita arahkan ke 2 hal. Mendigitalkan bisnis proses supaya bisa efisien. Dan kemudian mendigitalkan bisnis model, mencari bisnis model baru supaya create value baru. Dari hal yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Tapi culture akan kita arahkan kemana? Culture di BRI, transformasinya kita arahkan ke performance-driven culture. Dan performance-driven culture saya definisikan sebagai ketika nanti semua pekerja BRI ini mampu merancang dan merencanakan suksesnya sendiri. Perusahaan hanya menyediakan tempat berkompetisi yang sehat, lapangan, tempat berkompetisi yang sehat, kemudian menyediakan aturan main, itu yang kita bilang sistem, kemudian kita buatkan aturan mainnya, termasuk KPI segala macam, Key Performance Indicator, kita sediakan dashboardnya untuk melalui KPI, ya, supaya setiap orang bisa tahu kinerja saya seperti apa, dibandingkan dengan yang lain seperti apa, kemudian dibandingkan dengan targetnya seperti apa, dan kemudian yang terakhir, siapa yang pemenangnya, siapa yang biasa-biasa saja, siapa yang loser di situ, maka itu akan mendapat remunerasi ataupun istilahnya piala dan piagam ya, yang setimpal, dan itu yang harus disediakan oleh perusahaan. Itulah performance driven culture yang kita kita rancang. Maka kemudian hal yang penting di situ adalah performance driven culture akan jalan ya, kalau kita punya performance management system yang baik. Performance management system yang baik akan bisa jalan apabila kita punya manajemen information system yang baik. Manajemen information system yang baik akan bisa jalan kalau nutrisinya itu berupa data disediakan. Jadi data kuncinya, maka datanya harus baik, benar, dan memadai. Dan inilah yang kita rancang, dan ini semua dalam rangkaian sistem. Jadi kunci keberhasilan transformasi BRI adalah jelas objek yang ditransform, digital dan culture. Kemudian digerakkan oleh leader dan kemudian di-buy-in oleh pekerjanya dan kemudian disusun dalam suatu kerangka sistem. Demikian. Pak Sunarso, sebagai seorang leader, menurut Anda bagaimana seni kepemimpinan di tengah krisis, Pak? Ya kembali lagi sering saya katakan, saya dari dulu senang main bola gitu. Jadi kalau krisis sama normal itu saya bandingkan. Kalau normal itu mungkin adalah dalam pertandingan-pertandingan yang normal, kompetisi yang normal gitu, bukan sistem gugur ya, kompetisi penuh gitu. Maka kita bisa berangan-angan bahwa kita harus menang 3-0. Apa aja 3-0 itu golnya. Maka likuiditas harus baik, kualitas aset harus baik, kemudian profitabilitas harus baik. Maka menang 3-0. Itu kalau kompetisi penuh kompetisi ya, artinya kita punya kesempatan untuk bertanding home and away, kemudian bertanding saling ketemu. Tapi ini kalau krisis itu sistemnya sistem gugur.
Barang siapa yang gugur di satu pertandingan, maka dia nggak punya kesempatan lagi untuk ikut bertanding di tahap berikutnya. Maka kuncinya adalah satu, harus menang, tapi tidak harus 3-0. Jadi saya katakan dalam situasi krisis, maka yang saya utamakan adalah paling tidak menang 2-1 lah. Apa? Likuiditas harus baik, karena likuiditas adalah darah kita, darahnya bank ini untuk hidup hari ini. Karena kita punya kesempatan hidup hari ini, maka kita masih memiliki kesempatan untuk hidup besok. Nah, untuk besok hidup itu kita harus jaga kualitas aset kita. Jadi dua ini harus goal. Likuiditas aman, kualitas terjaga melalui berbagai langkah-langkah restrukturisasi kredit dan lain-lain. Maka tinggal yang ketiga, profitabilitas bagaimana? Profitabilitas itu boleh kita korbankan dalam jangka pendek, dalam 1 tahun. Artinya boleh rugi. Ya, itu yang paling jelek boleh rugi. Tapi alhamdulillah kita nggak harus rugi. Tapi labanya turun. Bahkan mungkin tidak laba, tidak rugi juga boleh juga menjadi pilihan kalau terpaksa. Urutannya laba turun nggak masalah karena situasi krisis. Kemudian kalau nggak laba tapi juga nggak rugi juga nggak masalah. Bahkan kalau terpaksa 1 tahun rugi juga nggak masalah. Yang penting kita masih bisa punya hidup dan kemudian kita bisa punya likuiditas, punya kualitas yang baik. Kita bisa memperbaiki di periode nanti setelah krisis. Dan itulah yang kita jalankan di BRI. Makanya waktu krisis tahun 2020, ya, laba BRI itu tetap laba, tapi turun dari 29 tahun sebelumnya menjadi 18 triliun saja. Tapi ingat, kemudian kita punya kesempatan untuk memperbaiki diri, mempercepat transformasi. Laba di 2021 sudah naik menjadi 34 triliun. Bahkan di 2022 naik dari 34 triliun menjadi 51,4 triliun. Bahkan sekarang 6 bulan kita sudah laba 29 triliun. Kira-kira itu leadership yang paling simple yang kita bisa terapkan di kala krisis. Sistemnya sistem gugur, jadi kita nggak boleh kalah, kita harus menang terus. Demikian. Ya, baik. Tidak perlu menang 3-0 kalau memang tidak memungkinkan, tapi 2-1 tidak apa-apa asal tetap menang ya. Pak Sunarso. Nah, di era digitalisasi ini Pak, bagaimana Anda menjalankan strategi leadership Pak? Saya kira yang penting begini, semuanya cepat berubah dan driver utama perubahan adalah perubahan di area teknologi informasi yang kita kenal dengan digital. Maka dari sisi leadership, ya, nggak zaman lagi sekarang pemimpin itu jaim ya, jaga image gitu, jaga wibawa dan jaga image lah saya katakan, itu nggak penting lagi, karena itu tidak laku dan hanya menimbulkan masalah-masalah komunikasi. Sementara masalah komunikasi sekarang sudah semakin canggih karena semua orang bisa berkomunikasi lewat digital ya, lewat online. Maka ke depan menurut saya di era digitalisasi ini pemimpin itu bukan seperti raja gitu yang bisa menguasai semuanya, enggak. Pemimpin makin kontekstual, artinya apa? Artinya tergantung purpose-nya. Dan anak-anak muda sekarang saya lihat itu sangat menjunjung dan menilai tinggi value of purpose. Jadi tergantung purpose-nya. Kalau purpose-nya memang IT, ya bisa jadi yang memimpin orang IT. Kalau masalahnya purpose-nya adalah masalah legal, yang memimpin orang legal. Kalau misalnya purpose-nya adalah marketing, mungkin yang memimpin orang marketing. Itu yang akan menjadi leadernya. Dan itu tim sangat agile. Dan boleh saya summary-kan mungkin kalau kira-kira pemimpin hari ini itu masih mengandalkan seorang eksekutor handal. Kemudian piawai di area kerjanya. Dapat diandalkan, pekerja keras, berorientasi kepada customer oriented. Ya. Dan kemudian kolaboratif, demokratis dalam mengambil keputusan, pragmatis dan rasional, sangat kuat mengendalikan human capital. Tapi saya yakin tomorrow's leader nggak seperti itu. Bahkan tomorrow's leader itu nggak sekedar eksekutor handal, tapi mereka sangat strategik dan disruptif. Itu yang bahaya itu. Jadi memang tipenya akan begitu. Dan global mindset, adaptif terhadap perubahan, tegas, berani, dan selalu lapar. Itulah ciri-ciri pemimpin hari esok. Ya. Mungkin saya enggak, karena saya sampai hari ini enggak lapar saya gitu ya. Ya itu. Jadi terus kemudian mendorong pelanggan untuk menjadi sangat tergantung kepada produk yang dihasilkan. Kalau tadinya berorientasi kepada customer need, memenuhi customer need, nanti enggak.
customernya yang disuruh bergantung kepada produk yang dia inovasikan. Kira-kira seperti itu. Dan Oke. eksekusinya cepat sekali. Dan memberdayakan serta menginspirasi, ini yang baik ya. Memberdayakan dan menginspirasi. Inspiratif leader itu nanti di hari-hari esok. Mudah-mudahan saya berada di tengah-tengah inilah kira-kira. Demikian Litwina, terima kasih. Terima kasih Pak Sunarso, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia.